Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pada acara pelatihan pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Apakah semua sehat? Luar biasa. Ruangannya apakah cukup nyaman untuk kita melakukan pelatihan pada hari ini? AC-nya apa? Cukup nyaman juga? Oke, baik. Perkenalkan, saya Devona Chandrawati. Saya lahir di Jakarta 4 Desember tahun 83. Alamat saya di Sidoarjo. Dan alamat lengkap saya di Grand Taman Asri. Saya sekolah di SMA 78 Jakarta. Kemudian saya kuliah di Teknik Kimia Undip Semarang. Dan sekarang saya bekerja di PDAM Swadaya Kota Surabaya. Dengan jabatan saya Manajer Perencanaan Strategis dan Kerjasama Bisnis. Untuk alamat IG bisa di Dev Chandra. Baik, saya akan melakukan absensi. Apakah semua sudah hadir? Ibu Deni, Bapak Andilun, Bapak Tri, Bapak Rahmat Zakaria. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir lengkap pesertanya. Sebelum kita memulai acara pelatihan, agar pelatihan ini efektif dan efisien, kita buat kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Di pelatihan ini kita harus open minded. Jadi kita tinggalkan semua beban pikiran kita yang ada di kantor, yang ada di rumah, supaya bahan atau pembelajaran pada hari ini bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya respect dan support sesama peserta. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Jika ada temannya yang bertanya, mungkin dimohon tidak membuat keributan. Oke, sepakat ya? Jika ada unek-unek di hati atau di pikiran terkait pembelajaran pada hari ini, bisa langsung raise hand. Silakan bertanya, tidak usah menunggu acara selesai. Oke, selanjutnya di on time. Alhamdulillah hari ini semuanya on time, dan saya harap hingga pelatihan berakhir semua datang on time sehingga acara kita efektif dan efisien semua ya. HP di silent sehingga tidak mengganggu acara pelatihan. Jika memang ada keperluan mendesak, bisa melakukan panggilan di luar ruangan. Dan terakhir, no smoking, karena di ruangan AC, saya harap Bapak Ibu tidak merokok dan nanti akan diberikan kesempatan untuk merokok di luar ruangan. Ya. Ada tambahan kira-kira untuk ground rules? Oke ya? Oke. Ini ada bapak-bapak sedang berwudu, lalu ini airnya keruh. Nah, katanya bapak ini ganti aja namanya PDAK, Perusahaan Daerah Air Keruh. Ibu-ibu ini juga mau cuci piring, ternyata airnya macet. Tapi tiap bulan dia harus bayar rekening. Rasanya gimana nih kalau ini terjadi pada kita semua? Emosi ya. Sudah bayar gak ada air, keruh lagi. Kalau keluar keruh. Nah, ini menyebabkan komplain. Kalau komplain itu nanti akibatnya bagaimana ya Bapak Ibu ya? Kalau ada komplain terus, perusahaan dapat komplain kira-kira bagaimana? Image-nya turun. Bos kira-kira? Marah. Pemkot? Marah. Oke. Ya, hari ini kita akan melaksanakan pelatihan standar pelayanan pada pelaksanaan manajemen bisnis air minum. Unit kompetensinya yaitu melakukan manajemen bisnis air minum. Kriteria unjuk kerja, standar pelayanan yang ditetapkan dikenali dengan baik melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan-ketetapan direksi. Tujuan pembelajaran pada pelatihan ini adalah peserta, Bapak Ibu yang melaksanakan pelatihan akan jadi kompeten untuk mendefinisikan standar pelayanan yang ditetapkan pada manajemen bisnis air minum
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan setelah pelatihan, Bapak Ibu mendapat manfaat apa sih? Bapak Ibu dapat melakukan manajemen bisnis air minum yang sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk definisi standar pelayanan minimal, di sini adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Kalau menurut Bapak Ibu sudah jelas belum maksudnya standar pelayanan minimal yang bisa berhubungan dengan pekerjaan Bapak Ibu? Kira? Apakah jelas atau bingung standar apa sih? Kalau menurut Bapak gimana kira-kira? Standar apa sih? Standar air seperti apa sih yang dimasukkan dalam kriteria minimal ya? Iya. Iya, apa bayangan Bapak? Airnya apa? Ya. Tadi kan keruh atau airnya seperti apa? Pastinya jernih lah, secara visual kan masyarakat menilainya jernih. Betul Pak, kita harus memberikan air yang jernih ya Pak ya. Regulasi untuk penerapan SPM sendiri ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sini adalah pasal 1 yang menyebutkan tentang pengertian dari SPM sendiri. Pada pasal 18 di sini menyatakan penyelenggara pemerintah daerah harus memprioritaskan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud. Selanjutnya ada pasal 18 ini mengenai pelayanan dasar itu harus berpedoman kepada pemerintah pusat. Jadi pelayanan standar pelayanan minimal ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk pasal 298, belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar minimal. Ada juga regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Penerapan SPM sesuai dengan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar. Di PP nomor 12 juga ada pasal 16-nya, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Permendagri dengan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga. Oke. Ini juga peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 juga tentang penerapan standar pelayanan minimal. Jadi tentang SPM ini sangat banyak regulasi yang terkait ya. Tahap penerapan SPM, sini ada beberapa tahap. Yang pertama pengumpulan data. Ini berwarna biru ini saya anggap penting Pak. Jadi mohon dapat dicermati baik-baik. Kita harus pengumpulan data, identifikasi pelanggan. Selanjutnya ada identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar. Apa sih yang jadi kebutuhan dasar? Kalau kita ini di air, apa sih kebutuhan dasarnya air? Kemudian perhitungan kebutuhan. PDM ini harus menyiapkan air berapa sih untuk masyarakatnya Surabaya sejumlah berapa? Kita harus menghitung kebutuhan yang harus kita siapkan. Ada proses perencanaan yang ketiga. Di sini kita harus mengintegrasikan rencana SPM ke dokumen rencana bisnis yang dimiliki oleh PDAM. Jadi sudah harus masuk dalam program-program kita untuk supaya kita sampai memenuhi SPM tersebut. Yang terakhir, penganggaran untuk pelaksanaan pemenuhan. Setelah dimasukkan dalam rencana bisnis, kita juga harus memasukkan ke dalam anggaran tahunan PDAM. Jangan sampai kita masukkan rencana saja tapi kita tidak memberikan anggarannya. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat? Sampai sini ada yang mau tanya? Atau sudah cukup paham? Ada pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan, kemudian penganggaran. Apakah sudah cukup jelas? Tanya. Bagaimana Pak Ahmad? Itu identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar tadi kan kebutuhan dasar air. Nah itu yang seperti apa? Yang nomor 1 pengumpulan data. Ya, selanjutnya. Itu di slide 1.
Ya, nanti akan disampaikan pada slide selanjutnya Pak. Jadi cukup bagus ya pertanyaan Bapak ini. Jadi bagaimana berapa sih jumlah pemenuhan kebutuhan dasarnya setiap orang? Nanti akan kita sampaikan di selanjutnya Pak. Sebentar ya Pak ya. Oke, kita next ya. Ya, di sini standar pelayanan minimal di PDAM memenuhi 3K. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Yang kualitas air minum sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Di sana diatur parameter-parameter yang harus kita penuhi agar memenuhi kualitas yang ditetapkan. Kuantitas, tadi yang ditanya oleh Pak Rahmat, sini ada berapa sih, bagaimana cara menghitungnya? Di sini penggunaan air adalah sebanyak 60 liter per orang per hari. Memang di sini terlihat sangat kecil. Kalau di negara maju sudah sampai 150 liter per orang per hari. Tapi pada kenyataannya yang digunakan oleh kita jauh lebih banyak daripada kebutuhan tersebut. Tapi di luar negeri, di negara maju, negara maju dengan mereka secara lebih besar, pemakaian mereka jauh lebih sedikit. Mereka sangat ketat dalam penggunaan airnya. Dan terakhir, kontinuitas, tekanan air 2 muka kolam air. Untuk peraturan di pusat sendiri, tekanan air yang diharapkan itu 7 MK muka kolam air. Tapi merujuk kepada peraturan direksi, kita menentukan tekanan air yang standar untuk pelayanan kita pada tahun ini 2 muka kolam air. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Oh iya, bagaimana Bu Deni? Kuantitas kita itu kan 60 liter per orang per hari minimum. Iya. Nah, tapi kan ada misalnya kayak kita nih di kota besar, di Surabaya, Malang itu kan pasti orang makan di banyak air. Iya. Nah, artinya apakah kita bisa ini apa namanya mengembalikan? Mungkin nggak sih mengembalikan itu sesuai dengan SPF, tidak terlalu jauh dari SPF? Ya, sebenarnya itu PR bersama banyak stakeholder. Ya, banyak stakeholder yang harus melaksanakan PR yang ditanyakan. Karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan air yang berlimpah, mudah mendapatkan air. Jadi begitu melakukan penghematan, ini membutuhkan peraturan dari baik itu pusat, daerah yang harus bersinergi supaya masyarakat mau menghemat penggunaan air minum agar bersih yang kita miliki. Itu seperti itu berarti. Kalau kurang puas bisa kita parkir lagi. Baik ya. Alhamdulillah sudah puas. Kita next ya Pak. Oke, simpulannya standar pelayanan yang ditetapkan oleh PDAM yaitu air minum yang diproduksi dan didistribusikan memenuhi 3K, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Seperti tadi disebutkan, kualitas air minum sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Yang kedua, penggunaan air sebanyak 60 liter per orang per hari, dan tekanan air 2 muka kolam air. Jadi, Oke, ya, siap. Ya. Jadi parameter apa ya yang biasanya diuji sama PDAM ya Bu? Oh ya. Parameter apa gitu? Maaf. Parameter yang diuji, parameter wajib yang harus diuji oleh PDAM ya. Iya Bu. Ada turbidity, sisa klor, dan juga mikrobiologi. Tapi untuk PDAM besar dia mampu untuk ngecek kualitasnya dengan parameter lengkap sebanyak 20-30 parameter. Berbeda dengan PDAM kecil yang mungkin tidak cukup biaya untuk mengecek kualitas itu tersebut secara rutin. Mungkin seperti itu ya Pak Andi ya. Ya Bu. Jadi tadi minimal ya itu ya? Ya. 3 itu tadi ya? Minimal itu 3 yang diperiksa oleh BPKP ataupun Kemendagri. 3 parameter dasar. Oke, sekarang kita praktis. Semoga masih ingat ya. Iya. Iya. Sudah siap?
banyak orang. Ya, itu. Kalau peraturan ini kita tidak usah menghafal, Pak. Kita tidak usah menghafal peraturan, sudah ada. Sekarang kita mungkin intinya sebutkan tahap penerapan SPM. Jika tadi itu ada yang saya biru-birukan, Pak, beberapa yang penting mungkin ingat itu tahap penerapan SPM. Bagaimana Bu Dewi? Identifikasi kebutuhan. Oh ya. Satu doang memang. Mungkin ada yang mau menambahkan yang biru-biru yang tadi. biru. Biru itu penting. Apa penggalian data ya yang pertama? Apa penggalian data? Pengumpulan data. Seperti sama seperti yang Bu Dewi ya. Ya. Mungkin ada yang ingat lagi ya, betul Pak Rahmat, betul sekali. Pengumpulan data. Oh ada ya, ini pengumpulan data. Mungkin Bapak Andi ingat-ingat dulu yang warnanya biru tadi Pak. Boleh nggak ajak? Bocor. Hah? Boleh nggak ajak? Boleh Bu, nah, itu nggak boleh. Mampirnya ke dalam rencana bisnis. Iya betul Bu Dewi. Bilang masih nggak Bu Dewi ini. Wah, ini. Ini bisa jadi peserta terbaik pelatihan Anda hari ini. Wah. Ya, pertama itu tadi pengumpulan data. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan. Proses perencanaan tadi yang masuk ke dalam Renbis. Dan terakhir penganggaran untuk pelaksanaan pemenuhan. Oke, sekarang apa saja standar pelayanan di PDAM? Singkat nggak? Kontinuitas, terus Ini Pak kualitas. Oh iya betul, waduh ini kalau hadirannya dua ini saya belum nyiapkan Pak Rahmat. Satu ya Pak, betul, kualitas, kuantitas, kontinuitas. Selanjutnya, oke, kita akan ada evaluasi. Ini saya bagikan soal. Saya bagikan soal ya. Bingung. Waktunya 3 menit, mohon Bapak Ibu tutup buku dan laptopnya dan bekerja sendiri-sendiri ya Pak ya. Cukup mudah tanyanya. Sudah 2 menit. Sebentar lagi apa sudah ada yang selesai? Sudah ya? Sudah Bu. Sebentar terus kumpul lagi. Mari. Kumpulkan. Benar semua ini. Saya sudah sangat memahami ini peserta hari ini. Sangat pintar-pintar, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ini tugas tambahan Bapak Ibu supaya lebih memahami dalam mengaplikasikan pekerjaan. Saya minta tolong untuk membuat ringkasan tentang penggunaan standar pelayanan ada di PDA dengan gaya bahasa Bapak sendiri, dituliskan cukup di kertas A4 dua paragraf. Oke, sudah cukup paham ya? Ya Bu. Ya Bu. Oke. Ya, jadi PDAM harus menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan dengan memprioritaskan pelayanan bagi seluruh pelanggan. Kasih. Demikian. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia saja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju nggak enak sama teman sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.